Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Muhammad Ansar Mardian dari fase F2. Saya akan menjelaskan tentang peran Sukarni di peristiwa Rengas Dengklok. Nah, teman-teman mau tahu apa video selanjutnya? Simak pesan-pesan berikut ini. Check it out. Nah, teman-teman bisa lihat dalam pesan-pesan ini, Sukarni adalah tokoh pergerakan dan pemimpin pemuda pada masa revolusi Indonesia. Ia mempunyai nama lengkap Sukarni Kartodiwirjo. Dilahirkan di Garum, Blitar, Jawa Timur pada 14 Juli 1916. Sukarni adalah anak kelima dari pasangan Kartodiwirjo Sepiah. Ayahnya adalah seorang pedagang daging yang cukup berhasil di pasar Garum hingga meninggalnya pada tahun 1929. Sukarni muda mendapat pendidikan Mardisiswo Mulo Kiwistisol dan susah ya guys. Di Universitas Rakyat Sukarni masuk dalam kelompok perguruan umum pendidik POP atau Mustafa. Sejak muda Sukarni sudah aktif dalam berbagai organisasi seperti Indonesia Muda pada tahun 1930 hingga 1934. Di organisasi Indonesia Muda, Sukarni pernah mendapat pengganderaan politik oleh Soekarno bersama dengan para pemuda lain seperti Wicana dan Trimurti. Selanjutnya, tahun 1999, akibat aktivitasnya, dirinya sempat diberi label bahaya dan diawasi kegiatannya oleh Politik Intelligence atau PID. Sukarni sebenarnya sempat divonis penjara di Digul, Papua dan akan segera menjalani masa tahanannya. Namun hal itu batal karena Perang Dunia sudah meletus dan Hindia Belanda diduduki oleh Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Sukarni bekerja sebagai pegawai kantor berita Antara yang kemudian diubah menjadi Domel. Namun dia tidak melanjutkan profesi ini dan memilih untuk bergabung dengan gerakan pemuda, khususnya yang berpusat di Jalan Menteng nomor 31. Di tempat ini Sukarni menjadi ketua asrama berita menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Membuat Sukarni mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Permintaan itu perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Sebagai wakil dari golongan muda, Sukarni terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Meskipun setelahnya kedua golongan kembali bersatu, Sukarni juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandangani oleh Soekarno-Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, Sukarni membentuk Komite Van Akti yang terdiri atas 11 orang pimpinan yang membawahi satu seksi. Khusus untuk seksi pemuda dibentuk oleh API atau Angkatan Pemuda Indonesia. Dalam komite ini, Sukarni menjabat sebagai seksi Pemerintahan dan Urusan Luar Negeri. Melalui komite ini dan didukung para pemuda yang tergabung dalam Menteng 31, ia menyebarluaskan berita proklamasi kepada masyarakat. Saat menyebarkan berita proklamasi, Sukarni sempat berkenan dengan Tan Malaka yang waktu tergabung dalam PARI, Partai Republik Indonesia. Perkenalan ini pun berlanjut hingga pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Di kota ini Sukarni tergabung ke dalam PP, Persatuan Pembangunan, yang dipimpin oleh Tan Malaka. Sukarni kemudian membentuk hubungan direksi guru dan murid dengan Tan Malaka. Sukarni juga berkeinginan untuk menerapkan sosialisme di Indonesia untuk rakyat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Indonesia. Dalam kaitannya, PP menolak segala bentuk diplomasi dengan Belanda, sehingga mereka banyak mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah RI. Puncaknya saat peristiwa 3 Juli 1946, Sukarni terlibat dalam peristiwa kudeta dan mendapatkan hukuman penahanan di Sovo, Medium hingga Penogoro. Sukarni juga menjadi anggota KNP
Namun dia kecewa karena menurutnya pembentukan KNIP bertentangan dengan semangat resolusioner dan tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat. Sukarni kemudian berinisiatif untuk mengadakan rapat pleno yang dihadiri pada para pemuda untuk mengubah format KNIP agar memenuhi unsur legislatif selanjutnya MPR dan DPR. Konsekuensinya muncullah keputusan nomor X pada 17 Oktober 1945. Peran Sukarni lainnya adalah mengusulkan agar anggota KNIP hasil pembentukan 17 November 1945 adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat. Untuk itu, ia mengusulkan agar keunggulan KNIP diperluas dengan memasukkan unsur pemuda, petani, buruh, dan kaum sosialis. Dengan demikian, pengaruh KNIP dalam masyarakat menjadi lebih luas. Usul itu diterima oleh anggota KNIP diperluas menjadi 25 orang. Pada bulan November 1945, setelah peristiwa pemberontakan PKI Medium, Sukarni mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Partai Murba sendiri merupakan fosil dari Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata, dan Partai Buruh Merdeka. Di Partai Murba, Sukarni menjabat sebagai ketua umum hingga wafatnya. Selain tergabung dalam partai politik menjadi anggota KNIP, Sukarni juga menjadi anggota konstituante yang terpilih dalam pemilu 1955. Selama menjabat sebagai anggota konstituante, Sukarni dan fraksi Partai Murba selalu berusaha mengusulkan agar UUD 1945 menjadikan paduan utama dan dikembangkan lagi sebagai Undang-Undang Dasar baru. Usulan tersebut gagal hingga dikeluarkannya Dekret Presiden pada 3 Juli 1959. Untuk pertama kalinya sebanyak didirikan Partai Murba, dan Sukarni memilih banting setir untuk mengambil sikap kooperatif dengan pemerintah. Selama menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan menjamin Partai Murba, Sukarni pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk RRT, Republik Rakyat Tiongkok, yaitu antara tahun 1961 hingga Mei 1964. Hubungan baik ini tidak bertahan lama, karena pada bulan Januari 1965, Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno. Hal itu disebabkan kritik keras yang dilontarkan kepada pemerintah. Sukarni sebagai ketua umum mendapat sanksi penjara dan baru dibebaskan setahun kemudian. Partai Murba dan Sukarni akhirnya mendapat rehabilitasi sejak 17 Oktober 1966. Jabatan terakhir dan sandang Sukarni adalah anggota DPA, Dewan Pertimbangan Agung, sejak 1967 hingga wafatnya pada 7 Mei 1971. Sukarni dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, itulah teman-teman peran tokoh Sukarni di Rengas Dengklok. Saya Imam atau Ibnu Muhammad Samadian. Saya undur diri. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.